Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi perkembangan psikologi pada abad pertengahan mulai dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-14 dengan dosen pengampu Ibu Novita Maulidia Jalal, SPC MPC Psikolog, dan Bapak Muhammad Reza, SPC MA. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Dengan itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri selaku anggota kelompok 3. Saya Nurlina Sari dengan NIM 21070150051. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Muzayana dengan NIM 2107015021844. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dengan NIM 2107015010003. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dari kelas H, NIM 2107015000068. Nama saya Nurul Anisya Syahrir dari kelas H dengan NIM 2107015020065. Perkenalkan, nama saya Nurul Apriliana Herli dari kelompok 2 dengan NIM 2107015021197. Itulah sedikit pengenalan dari kami. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan materi. Pada materi ini ada 2 pokok bahasan penting yang akan kami bahas. Yang pertama, pengaruh filsuf Islam terhadap perkembangan ilmu psikologi pada masa kegelapan, dan yang kedua, peran tokoh-tokoh muslim dalam perkembangan psikologi. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengaruh filsuf Islam terhadap perkembangan ilmu psikologi pada masa kegelapan. Masa kegelapan atau biasa kita dengar dengan Dark Ages ialah zaman di mana masyarakat Eropa menghadapi kemunduran intelektual dan kemunduran ilmu pengetahuan. Menurut ensiklopedia Americana, zaman ini berlangsung 600 tahun dan bermula antara zaman kerajaan Romawi dan berakhir dengan kebangkitan intelektual pada abad ke-15 Masehi, di mana masa kegelapan lebih didominasi oleh penjelasan dogmatis keagamaan daripada penjelasan ilmiah. Saat Eropa mengalami masa kegelapan, peradaban Islam justru mengalami kemajuan yang sangat pesat, yaitu di antara abad ke-7 sampai abad ke-14. Tradisi keilmuan yang sebelumnya dikembangkan oleh para filsuf Yunani dilanjutkan dan dikembangkan oleh para pemikir-pemikir Muslim. Para pemikir Muslim tersebut kemudian mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu fisika, ilmu kimia, astronomi, ilmu kedokteran, filsafat hukum, sampai dengan ilmu psikologi. Para pemikir Muslim tersebut adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan masih banyak filsuf lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan peran tokoh-tokoh Muslim dalam perkembangan psikologi. Yang pertama yaitu Al-As'ad bin Qais Al-Kindi. Al-Kindi seringkali dikenal sebagai filsuf pertama dari tanah Arab. Pemikiran Al-Kindi banyak dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf Yunani kuno seperti Plato, Aristoteles, dan Neoplatonisme. Pemikiran Al-Kindi yang berhubungan dengan psikologi antara lain mengenai jiwa, kecerdasan, dan strategi kognitif dalam mengatasi kesedihan. Al-Kindi berpendapat bahwa jiwa manusia merupakan pancaran ataupun emanasi dari Tuhan. Walaupun menyatu secara aksidental dengan tubuh, jiwa tersebut bersifat independen dan sifatnya abadi. Jiwa bisa memperoleh pengetahuan baik melalui indera ataupun rasio. Ia menekankan pentingnya jiwa yang akan kembali kepada Sang Pencipta. Al-Kindi pun menjelaskan bahwa kesedihan merupakan kehilangan spiritual yang diakibatkan oleh hilangnya orang yang disayangi ataupun kegagalan dalam mencapai apa yang diinginkan. Yang kedua yaitu Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Ar-Razi. Di dunia barat, Ar-Razi dikenal dengan nama Razi. Ia dilahirkan di Rai dekat Teheran pada tahun 865 dan meninggal pada tahun 925. Pemikirannya tentang psikologi sebagiannya dapat ditemukan dalam bukunya At-Tib Ar-Ruhani atau Kesehatan Ruhani. Dalam buku yang terdiri dari 20 bab ini, Ar-Razi membahas keutamaan dan kemuliaan
akal, pengendalian hawa nafsu, pemikiran Plato mengenai etika, faktor-faktor yang menyebabkan cacatnya jiwa, ketakutan akan kematian, dan lain-lain. Sebagai seorang Mu'tazilah, Ar-Razi menganggap penting peran rasio dalam memperoleh kebenaran. Menurutnya, perilaku manusia harus berada dalam kendali rasio. Ia menentang apapun yang mengumpulkan rasio dan menyarankan untuk menghindarinya. Dalam menjalankan profesinya sebagai dokter, Ar-Razi menganggap penting pengetahuan mengenai jiwa. Selain pengetahuan mengenai tubuh, Ar-Razi berpandangan bahwa antara jiwa dan tubuh terdapat hubungan yang erat. Yang ketiga yaitu Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarhan Al-Farabi. Al-Farabi termasuk filsuf yang berpengaruh besar pada pikiran filsuf Muslim setelahnya. Di Barat, ia dikenal dengan nama Al-Farabius. Ia pun sering disebut sebagai the second teacher dan penerus dari Aristoteles, the first teacher. Ia lahir pada tahun 870-an di daerah Khorasan dan meninggal pada tahun 950-an di Damaskus. Kaitannya dengan ilmu psikologi, Al-Farabi dikenal sebagai pemikir psikologi sosial. Hakweh menyebut Al-Farabi sebagai ahli psikologi sosial karena ia dianggap orang yang pertama kali menyatakan bahwa manusia mempunyai kecenderungan bawaan untuk selalu bersama dengan orang lain, dan kesempurnaan manusia akan tercapai jika ia hidup bersama dengan orang lain. Pandangan Al-Farabi mengenai jiwa dipengaruhi oleh Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Menurutnya, manusia merupakan binatang rasional. Jiwa manusia merupakan sesuatu yang bersifat immaterial. Jiwa ada setelah tubuh diciptakan dan menyatu dengan tubuh secara aksidental. Artinya, jika tubuh hancur, jiwa tidak dengan sendirinya hancur, sebab jiwa dan tubuh mempunyai substansi yang berbeda. Jiwa manusia menurut Al-Farabi terdiri dari 5 daya, yaitu nutritif atau vegetatif, sensitif atau indrawi, desideratif atau afektif, imajinatif, dan rasional. Daya vegetatif yaitu daya yang memungkinkan manusia untuk tumbuh dan berkembang. Daya indrawi al-quwah al-hassa yaitu daya yang memungkinkan manusia dapat mengindra suatu stimulus, atau daya imajinatif yaitu daya yang memungkinkan manusia untuk membayangkan objek-objek yang pernah diindranya dan mengombinasikan imajinasinya dengan yang lainnya. Daya pikir yaitu daya yang memungkinkan manusia untuk memahami dan mengerti, dan daya afektif yaitu daya yang memungkinkan manusia mampu merasakan apa yang dialaminya. Tokoh-tokoh Islam dalam perkembangan psikologi selanjutnya yaitu Abu Zaid Ahmad Ibnu Sal al-Balkhi tahun 850-934. Dalam psikologi Islam, konsep kesehatan mental dan kebersihan mental telah dikenalkan oleh Ahmad Sain al-Balkhi. Dia adalah orang yang pertama yang berhasil membahas penyakit yang berhubungan dengan tubuh dan jiwa. Beliau adalah orang yang pertama kali menemukan psikologi kognitif dan psikologi medis. Ialah orang pertama yang pertama kali membedakan sakit syaraf dan sakit jiwa, serta orang yang pertama kali mengklasifikasikan gangguan saraf dan perintis terapi kognitif. Dalam rangka mengkaji pengelompokan gangguan penyakit ini, Al-Balkhi mengelompokkan penyakit syaraf menjadi 4 gangguan mental kondisi kejiwaan, yaitu takut dan panik, marah dan agresi, kesedihan dan depresi, serta obsesi atau gangguan pikiran. Contohnya, individu yang sehat harus selalu menjaga kesehatan pikiran dan perasaan. Maka, menurut Al-Balkhi, keseimbangan antara pikiran dalam tubuh sangat diperlukan untuk memperoleh kesehatan yang prima. Sebaliknya, ketimpangan antara keduanya justru akan menimbulkan penyakit. Konsep kesehatan mental dan mental individu menurutnya selalu berhubungan dengan kesehatan spiritual. Dia adalah orang yang pertama kali berhasil mengkaji bermacam-macam penyakit yang secara langsung memiliki keterkaitan antara fisik dan jiwa. Seperti yang diulasnya dalam kitab Masalih al-Abdan
wa al-anfus. Al-Balkhi mengungkapkan istilah al-tib al-ruhani untuk menggambarkan kesehatan jiwa, sedangkan untuk pengobatan mental digunakan istilah tib al-qalb. Al-Balkhi sering mengkritik para dokter di zamannya yang selalu memfokuskan perhatian mereka pada penyakit fisik saja. Saya akan melanjutkan penjelasannya tentang tokoh Ibnu Sina, bahwa Ibnu Sina juga menuliskan dalam bukunya Al-Qanun fi Al-Tib bahwa terdapat 3 bagian yang secara khusus membahas gangguan neuropsikiatrik, yaitu yang pertama, jiwa insani, membahas tentang kemampuan praktis atau akal praktis, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan tindakan praktis. Yang kedua, membahas tentang kemampuan teoretis atau akal teoretis, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan menginvestigasi dan mengambil kesimpulan abstrak. Yang kedua, yaitu jiwa hewani, membahas tentang kemampuan bergerak atau al-quwah al-muharrikah, terdiri atas 2 kemampuan, yaitu syahwat atau al-quwah asyahwaniyah. Yang kedua yaitu amarah atau al-quwah al-ghadabiyah. Kemudian jiwa hewani juga membahas tentang kemampuan mempersepsi atau al-quwah al-muharrikah yang terdiri dari 2 kemampuan, yaitu kemampuan persepsi eksternal seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Yang kedua, kemampuan persepsi internal. Dan yang ketiga, ada jiwa nabati, yaitu membahas tentang kemampuan untuk mengonsumsi atau al-quwah al-ghaziyah. Kemudian kemampuan untuk tumbuh atau al-quwah al-mu'amiyah. Kemudian jiwa nabati juga membahas tentang kemampuan untuk melakukan reproduksi atau al-quwah al-muwallidah. Tokoh selanjutnya yaitu Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub bin Miskawai. Menurut Miskawai, jiwa terdiri dari 3 fakultas, yaitu jiwa yang berkaitan dengan aktivitas berpikir, melihat dan mempertimbangkan realitas atau al-quwah al-matiqah, jiwa yang berkaitan aktivitas emosi, ambisi, keberanian, dan harga diri atau al-quwah syahwiyah, serta jiwa yang berhubungan dengan aktivitas nafsu syahwat, makan, minum, dan seksualitas atau al-quwah al-ghadabiyah. Al-quwah al-natiqah atau rational faculty tersebut terletak dalam otak. Al-quwah syahwiyah terletak dalam hati dan al-quwah al-ghadabiyah terletak dalam liver. Miskawai menyebutkan adanya 3 nilai keutamaan, yaitu kearifan atau wisdom, kesederhanaan, dan keberanian atau courage, ditambah dengan 1 nilai keutamaan yang merupakan gabungan ketiga nilai keutamaan tersebut adalah keadilan atau justice. Menurut Miskawai, tahun 1998, karakter merupakan suatu keadaan yang menyebabkan jiwa bertindak tanpa dipikir atau dipertimbangkan secara mendalam. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan 3 tokoh lainnya, yaitu Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali atau biasa disebut dengan Al-Ghazali. Al-Ghazali menjelaskan 2 pokok penting, yaitu sumber pengetahuan dan jiwa. Yang pertama adalah sumber pengetahuan. Al-Ghazali meyakini bahwa pengetahuan bisa bersumber dari 3 hal, yaitu indera, akal, dan intuisi. Indera merupakan instrumen pertama yang dimiliki manusia dalam menangkap informasi. Indera menangkap realitas yang empiris atau biasa disebut dengan mahsusat. Indera merupakan instrumen penting untuk mengetahui realitas empiris dan informasi indrawi itu penting bagi akal.
indera bisa menjadi sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, dan jika terjadi pertentangan antara informasi indrawi dan akal, maka informasi akal lah yang dianggap benar. Kemudian akal. Akal dianggap penting dalam memperoleh pengetahuan. Akal itu seperti cermin yang memantulkan realitas apa adanya. Realitas yang diperoleh akal dapat dipercaya objektivitasnya. Namun sebagian kebenaran tidak bisa dijangkau oleh akal dan ada masalah transendental dan karakteristiknya yang tidak mungkin dipahami oleh akal. Yang terakhir, intuisi. Intuisi diyakini bisa membawa manusia pada puncak kebenaran atau ilmu yakini melalui nur ilahi yang diberikan ke dalam hati. Ilmu yang diperoleh melalui intuisi bisa disebut dengan ilmu laduni. Dan ilmu laduni ini bisa diperoleh dengan mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya, melakukan latihan sebaik mungkin, bertafakur, dan melakukan penyucian hati. Jiwa. Menurut Al-Ghazali terdapat 4 elemen diri manusia, yaitu qalb, ruh, nafs, dan akal. Al-Ghazali memberi penekanan lebih terhadap qalb. Al-Ghazali menganggap adanya keterkaitan erat antara tubuh dan qalb. Di dalam bukunya yang berjudul Bidayatul Hidayah disebutkan bahwa hidayah itu ada awal dan akhirnya. Awalnya itu adalah kepatuhan lahiriah atau badaniah, dan yang akhiri adalah kepatuhan batiniah atau jiwa. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Fakhruddin Muhammad Umar Ar-Razi. Terdapat 4 poin penting yang telah disebutkan oleh Umar Ar-Razi, yaitu yang pertama, individual differences atau perbedaan individu. Secara alamiah, manusia memiliki perbedaan-perbedaan personal, namun bawaan alamiah tersebut mungkin saja berubah karena pengaruh lingkungan ataupun situasi. Yang kedua, bentuk-bentuk kebahagiaan. Dalam bukunya An-Nafs war-Ruh, Ar-Razi menjelaskan bentuk-bentuk kebahagiaan. Ada yang disebut kebahagiaan indrawi dan ada kebahagiaan intelektual. Ketiga adalah firasat. Dalam bukunya yang berjudul Al-Firasah disebutkan bahwa firasat merupakan sesuatu yang bisa dipelajari, namun ada juga orang yang mempunyai kemampuan firasat tanpa proses belajar. Kemudian poin keempat, tipe-tipe kepribadian dan cara mengetahuinya. Menurut Ar-Razi, terdapat 8 tipe kepribadian, yaitu sanguinis, flegmatis, melankolis, kolerik, sanguinis kolerik, sanguinis melankolis, flegmatis kolerik, dan flegmatis melankolis. Kemudian, ada 6 cara untuk mengetahui kepribadian seseorang, yaitu melalui bentuk dan rupa seseorang, melalui jenis suara, melalui kesamaan dengan hewan dalam bentuk fisik tertentu, melalui kesamaan ciri-ciri rasial, melalui perbedaan jenis kelamin, dan berdasarkan watak yang telah diketahui. Kemudian tokoh terakhir adalah Abul Walid Ibnu Rushd. Ibnu Rushd merupakan seorang yang lebih mengedepankan pemikiran alamiah dan rasionalitas. Kebesaran Ibnu Rushd dikenal sampai Eropa dan disebut-sebut sebagai bapak rasionalisme. Pikiran Ibnu Rushd yang berhubungan dengan psikologi yaitu jiwa, memori, kecerdasan, dan kebahagiaan. Menurut Ibnu Rushd, jiwa manusia terdiri dari 5 fakultas, yaitu nutritif, sensitif, imajinatif, rasional, dan apetitif. Kesimpulan, pada abad pertengahan, ilmu pengetahuan sudah berkembang pesat di dunia Islam, termasuk ilmu psikologi. Pada saat itu, ilmu psikologi yang pada saat itu merupakan salah satu bahasan dari ilmu An-Nafs, yang juga membahas ilmu psikiatri dan neuroscience. Salah satu indikator kemajuan tersebut antara lain sudah berdirinya beberapa rumah sakit jiwa, disertai pengetahuan mengenai jenis-jenis penyakit jiwa lengkap dengan terapi-terapinya untuk mengatasinya. Pada abad ke-8 sudah berdiri beberapa rumah sakit jiwa di Fes, Maroko, di Kairo, dan di Damaskus dan Aleppo. Identifikasi beberapa penyakit jiwa, gunun, dan terapi untuk mengatasinya. Sudah banyak dikembangkan terapi yang umum dipakai antara lain terapi okupasi dan terapi musik. Beberapa tokoh yang pemikirannya mempunyai keterkaitan dengan perkembangan ilmu psikologi antara lain
Al-Kindi, Ar-Razi, Al-Farabi, Al-Baqi, Ibnu Sina, Fakhruddin Ar-Razi, Ibnu Miskawai, Ibnu Rusi, dan lain-lain. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.